warnanya udah begini tuh. Oh, lowbat kali. Iya, yuk. Oke. Ya, sejauh ini sebenarnya ya karena di keyboard ada Rio, terus ada Nadif di bass gitu. Kebetulan mereka juga satu kampus sama kita, jadi udah kebayang. Terus mereka anak-anak musik. Ya. Kita kan jago ya, Wan. Iya, Aryo bukan anak musik, gue bukan anak musik, nih bukan anak musik, anak sinema, seni rupa, yang satu manajemen pertunjukan. Kacau. Nah, ini itu tuh, gue diambil gue. Jadi emang jadi nambah wawasan juga kayaknya. Iya. Kayaknya Kadang sebangsat banyak jago nih istilah-istilah yang kita nggak ngerti ya, Wan. Adaptasi ya? Nah, justru itu. kita yang adaptasi, Om. Kita yang adaptasi. Iya, gitu, harus gitu. Iya. Kalau bisa lebih, wah silakan. Tapi langsung tune in gitu ya? Iya, Alhamdulillah ya. Bercandanya masih sama. Masih sama. Iya, bercanda. Terus ya kan cerita-cerita kampus sekarang gimana sih, apa segala macam scene di dalam. Terus gue beberapa kali datang ke kampus talk show gitu, bandnya masih seru, Iya. bandnya rese-rese gitu, masih wah anjir masih kayak gini nih. Jadi tapi kan kita nggak pernah tahu di luar gitu. Jadi buat gue nggak, semoga tetap regenerasinya masih ada terus ya, walaupun Ya. nggak harus jadi masuk IKJ jadi anak band, nggak gitu juga gitu. Oke, Ya. kan udah 20 tahun lebih berdiri ya. Iya lagi. Ya, dari zaman sekolah. Wah bohong. Sampai gondrong gini ya bohong mah. Terus kan sekarang udah ngelebihin ya, bukan lagi band cuma band ini selewat gitu ya. Ya, istilahnya. ya. Terus gimana sih kalian pertalian gitu ya, chemistry itu bisa sampai sejauh ini? Coba gimana? Pertalian apa nih? Chemistry-nya gitu, sampai sejauh ini. Oh nggak ada, kita nggak ada chemistry. Oh, ada yang jawab dia lagi. Jadi sebenarnya gini, yang pasti nggak boleh tetap di situ boy. Yang keren. Kamera. Jadi kalau chemistry sih sebenarnya kita setiap ngumpul bareng tetap jadi anak bocah lagi kali ya. Iya. Jadi bercandanya sama gitu. Begitu pulang rumah masing-masing mungkin agak behave gitu ya. Begitu ketemu lagi ngumpul, wah ngaco lagi gitu. Maksudnya ngaco tuh dalam artian yang positif lah ya. Bercandanya masih sama gitu. Walaupun bercandanya kadang-kadang udah kayak bapak-bapak gitu. Udah jadi beberapa yang kayak keyboardis sama basis udah wah kayaknya anjing bercandanya nggak nyambung gini gue gitu. Jadi udah, tapi lucu ya buat gue itu yang akhirnya ke situ kita, padahal kita dulu hina-hina yang kayak begitu ya. Gitu. Nah kan bukan lagi cuma nyadar sih, bukan lagi cuma lagi sih jaga eksistensi ya, tapi juga kan masuk ke pendengar era yang berbeda gitu. Jadi sekarang misalnya di era gua dulu awal-awal 2000-an itu sampai sekarang era Gen Z gitu. Nah. Segmennya juga banyak. Itu lo ada pendekatan khusus nggak sih? Atau organik aja tuh? Organik. Emang karena sering nongkrong juga kali ya, Wan, Iya, ya, nongkrong. sama Terus kalau ngomongin soal adaptasi itu sebenarnya kita lebih ke pertunjukan mungkin. Dalam artian pertunjukan sound kita jadi lebih baik, sistem juga kita bikin Iya. sendiri dan seterusnya. Jadi kalau lagu kayaknya enggak ya. Kalau lagu enggak, terus sekarang banyak bahasanya mereka teman-teman ini Gen Z itu pada dengerin di Edens, pada nyanyi semakin kecil. Terus iya beberapa kali gue datang ke acara banyak anak-anak kecil pakai baju di Edens, terus gue yang wah gila ini beneran lu tahu lagunya, tahu apa, terus ngobrol, jadi menarik ya gitu. Tapi memang nggak pernah kebayang ya lo apa sih ekspektasi dari 13 tahun setelah album kedua ke album ketiga, emang nggak ada gitu. Jadi ya gue rasa ini bonus aja ya, bonus gitu. bonus track. Nah kan lama dinanti nih, akhirnya kan Afterflash tuh ya, album ketiga Ya. udah lebih dari 10 tahun ya. Hampir ya, lebih ya. 13 tahun 12 tahun. dari album V205 ke After Plus 13 tahun. 2006 ya. Terus yang ada salah satu lagunya tuh Timur ya. Ya. Yang gue juga beberapa kali gue dengerin gitu. Kan banyak tafsir soal lagu ini gitu. Ya. Itu ini sebenarnya tuh gimana sih? Nggak ada yang benar. Enggak. Gak ada yang benar. Awalnya ya Aryo lawan, Iya. Aryo yang buat. Oh. Tapi waktu itu liriknya belum ada kalau nggak salah. Iya. Ini lagu buat anak gue nih. Gitu. Berarti Gue lagu- judulnya Timur deh. Ya. Lagu sama judul udah ada pada saat itu. Tapi kalau ngomongin soal konteks multi tafsir, Oh. jangan-jangan emang harusnya mungkin lagu kayak gitu ya. Gua rasa Oh, oke. multi tafsir tuh memang kalau kita jelasin maka dia jadi ilustratif. Musik-musik ilustratif kayaknya nggak cocok sama kita gitu. Jadi gua rasa biar teman-teman punya pandangan yang beda-beda gitu ya. Pengertian soal timur adalah sebuah
geographical juga jangan-jangan bisa jadi menarik nih gitu. Terus tapi juga kita sebagai orang yang katanya zaman dulu orang bagian dari ada orang timur, timur jauh ya gitu ya. Ya jadi gue rasa biar multi tafsirnya juga beda-beda. Terus ada yang ngerasa mungkin cocok lagu ini karena gue melewati pandemi dengan berat misalnya. Ada hal-hal seperti itu. Jadi gue rasa dia punya multi tafsir, biarkan gitu aja. Jadi bagasinya masing-masing orang aja. Jadi antara satu dengan orang lain, gue rasa jangan diseragamkan lah. Iya kan lu tahu sendiri. Setelah Orde Baru gue paling malas diseragamin gitu. Iya. Nah, kan akhirnya kemarin jadi lagu timur nih ya, setelah gua mengamati ini masa media sosial apa juga obrolan di tongkrongan gitu. Itu akhirnya banyak berkembang jadi fenomena sendiri sih lagu timur ini. Nah, terus pas gua kemarin tampil ada di salah satu festival pajang bendera Palestina ya. Yes. Akhirnya lagu timur ini membawa interpretasi baru kan bagi pendengar. Kata-kata timurnya itu terus juga akhirnya jadi subkultur sendiri. Itu gimana melihat lagu ini akhirnya jadi Ya bisa jadi, semoga kalau kita kan selalu ngomong hal yang sama, gue rasa untuk sementara ini gitu, gue rasa karena ya apa yang kejadian di sana juga nggak bisa dipungkiri gitu bahwa kalau lo apalagi kemarin ya kita baru 17 Agustus Hari kemerdekaan. Kemerdekaan. Kalau lo ngomong tentang konteks hari kemerdekaan secara historical, Liga, kita bilangnya Liga ya, Liga Arab itu adalah orang-orang yang tanda tangan pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Palestina. Jadi gue rasa itu penting bahwa kita masih bisa ngomong hal yang sama gitu. Jadi sangat relevan banget kalau misalkan emang ini buat diperuntukkan sesuatu yang kayaknya kita punya harapan gitu ya. Kalau ini musik adalah sebagai musik harapan gitu ya. Doa ya, Wan. Dan doa gitu, gue rasa ya biarkanlah musiknya jadi doa buat orang-orang yang mungkin sedang dalam konteks di sana. Gitu menurut gue. Jadi tapi kalau orang ngelihatnya ini jadi nyanyi terus merem sambil merem-merem, gitu tuh gue Ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa juga Alhamdulillah. gitu. Lagi trans kayaknya, lagi trans Iya. gitu. Iya ngapalin lirik. Ngapalin lirik ya. Salah soalnya liriknya. Kita selalu salah soalnya. nah ini terakhir setelah kita kan mau masuk di usia perak ya 25 Anjing, iya. Kayak pernikahan. Bangsat. Usia perak. nggak terasa kan Nggak peduli gue kayak. ini ada apa lagi mau milestone-nya yang mau dituju Kita mau jadi band ska sih abis ini. Gila. Tawa lagi. Kita mau jadi band metal, tangan kita kurang cepet. Oh, Ya iya. udah jadi kayaknya udah deh. tremor kan Kayaknya kalau kemarin turun ke bawah terus kita naikin ke atas sih lucu kali ya gitu. Singkong. Ya, ini bercanda. Terus gua rasa kalau ini sebagai unit musik semoga nanti kita bisa ngeluarin lagi karya-karya lagi yang terbaru gitu ya, karena apapun yang terjadi bahwa yang namanya The Adams ini adalah satu kesatuan unit musik yang seharusnya dia mengeluarkan sebuah karya gitu. Terlepas dari sekarang karya, kalau kita pretelin dari album pertama ada single dan yang lain-lain, EP dan terusnya, gak bakal ada habisnya juga. Kalau kita mau main 3 jam juga jangan-jangan bisa nih, atau 4 jam set juga kita bisa. Tapi ada apa ya, ada unsur-unsur yang mungkin secara individual juga punya referensi masing-masing gitu. Gue rasa itu bisa dituangkan lagi di proses kreasinya si Adams gitu. Gue rasa itu ya main-main lah gitu ya. Kita kan selalu main-main, bercanda apa segala ya gitu aja kelakuannya di Adams gitu. oke Ya kalau semoga sih bisa ada. masih main sampai nanti pada tua-tua lah. Gitu. Ya udah pada tua juga kan. Selama masih bisa apa? pesan buat kaula muda Aduh, Wah, persentuhan. toko banget gua kalau ngasih pesen gini bang. Oke, yang pasti sih lo lakuin aja yang lo suka, lo Main aja. main aja gitu ya. Jangan pernah serius. Jangan pernah serius gitu, karena Gak kalau boleh jadi nih. serius Serius dikit nggak? nggak bisa. Nggak, oke. Lah, serius. Jadi gua rasa lo main-main lah. Main-main tuh dalam konteks main berpikir ya. Main gitu, main aja terus gitu. Jadi emang gua nggak pernah kerjaan gua main gitu. Jadi eksploratif, main apa segala macam yang belum pernah lo main, lo mainin apa segala. Buat gua itu yang menyenangkan dari main musik, salah satunya gitu. Jadi main aja terus Biar tetap senang-senang ya, Wan. lo lakuin terus. Yang gue udah ngeband nih 5 tahun kok nggak ada yang dengerin bang, gue bingung kan. Emang lo manggung enggak, gue nggak manggung tapi nggak ada yang dengerin. Lo
ngapain? Ya udah, lo rekaman kayak lo apa kayak segala macem. Jadi ada paling nggak ada usahanya, nongkrong, datang ke acara, jangan cuma pengen acara kalau lo manggung lo didatengin gitu, jangan. Jadi lo gaul, nongkrong aja, main kemana-mana, nggak usah peduli lah acaranya apa, yang penting lo ada di situ. Menurut gue itu penting. Ya, Siap. Oke. ya sampai gondrong pokoknya.